Nah, iya, sebagian ya berdalil dengan yakni keutamaan salat jamaah, di mana dalam sebagian hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwa salatul jamaah tafdhulu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih utama dibandingkan salat sendirian di rumah ya sebanyak 27 derajat. Ya. Memang dalam masalah salat berjamaah ya, ada pembahasan di kalangan para ulama kita rahimahumullahu jami'an. Sebagian mengatakan hukumnya mustahab, hukumnya sunnah ya. Sebagian mengatakan hukumnya fardu kifayah, sebagian mengatakan fardu ain bagi setiap laki-laki muslim ya. Namun dalam masalah ini yang lebih tepat wallahu alam, yang lebih yakni kuat dalil-dalilnya adalah yang mengatakan bahwasanya salat berjamaah itu hukumnya wajib bagi setiap laki-laki. Ya, fardhu ain bagi setiap laki-laki. Ya. Adapun dalil yang menjelaskan keutamaan salat berjamaah dibanding salat ya sendiri di rumah ya sebanyak 27 atau 25 derajat tidak menafikan kewajiban salat berjamaah itu sendiri. Ya. Karena dalil-dalil yang lain ya. Seperti ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mengancam ya, aku sangat berkeinginan untuk ini memerintahkan seseorang untuk mengimami salat, aku keluar mencari ya, kalau seandainya ada di dalam satu rumah laki-laki yang wajib salat tapi dia enggak salat ke masjid, aku ingin bakar rumahnya. Ini ancaman yang mengisyaratkan bahwasannya ya salat berjamaah itu hukumnya wajib. Ya. Kalau seandainya salat berjamaah bukan satu kewajiban, maka Nabi enggak mungkin mengancam seperti itu. Ya, sampai ingin membakar rumah seseorang yang dia meninggalkan salat berjamaah. Ya. Ya. Namun kita katakan dalam masalah ini memang ada khilaf di antara para ulama ya terkait dengan status hukum fikih salat berjamaah. Ala kulli hal, keluar dari khilaf para ulama antara yang mewajibkan dan mensunahkan, tapi semua ulama sepakat bahwasannya yang terbaik bagi laki-laki salatnya di mana? Gak ada khilaf di antara para ulama. Semua ulama bersepakat bahwasannya yang terbaik adalah salat di masjid. Ya. Maka ya terkadang kita ini zalim terhadap diri kita sendiri, bukan terhadap siapa-siapa. Ya. Giliran dalam perkara-perkara dunia kita pengennya yang sempurna, pengennya yang banyak. Tapi giliran dalam hal pahala kita cukup dengan ya hal yang minim. Ya. Giliran dalam masalah dunia kita pengennya yang maksimal. Ya. Kalau kita diberikan pilihan antara yang minimal dengan yang maksimal dalam perkara dunia, kita pilih yang mana? Yang maksimal. Tapi giliran dalam urusan akhirat, dalam urusan pahala, kita cukup dengan yang minimal. Ya ini kan kebalik. Ya. Hendaknya orang-orang beriman kalau mau qanaah dalam perkara apa? Dunia, bukan qanaah dalam hal pahala, bukan qanaah dalam hal akhirat. Tapi dalam masalah akhirat kita cari yang terbaik. Ya. Tapi dalam perkara dunia kita qanaah enggak ada masalah. Tapi sebagian orang terkadang dalam perkara dunia carinya yang maksimal. Ya. Kalau antum wawancara kerja nih, ya. Kemudian diberikan dua penawaran. Pak, kalau Bapak kerja di ya tempat A gajinya 1 juta. Tapi kalau Bapak agak jauhan dikit di tempat B gajinya 27 juta. Kira-kira pilih mana? Ah, tempat A saja saya mah, Pak. Saya mah orangnya qanaah. Kan enggak ada seperti itu. Tentu pengennya yang terbaik. Dalam masalah dunia carinya yang terbaik. Ya. Kalau dihadapkan dengan dua pilihan enggak mungkin dia cari yang minimal. Tapi kenapa dalam masalah akhirat kita cari yang minimal? Ya. Kita keluar dari khilaf para ulama. Ya. Yang terbaik bagi seorang laki-laki
adalah salat berjamaah di masjid, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab.